Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Kiraina, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas karya ilmiah yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Judul yang saya ambil pada penulisan karya ilmiah ini adalah pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif di Indonesia. Saya mengangkat tema ini karena tema ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Energi yang biasa kita temui pada lingkungan kita itu biasanya seperti energi listrik dan energi fosil. Energi listrik biasanya kita gunakan sebagai sumber energi pada alat-alat elektronik seperti handphone, alat televisi, radio, dan lain-lain. Sedangkan energi fosil seperti bensin atau solar biasanya digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi seperti motor, mobil, truk, bis, dan lain-lain. Namun, tahukah kalian bahwa energi fosil tersebut sebenarnya merupakan energi yang tidak terbarukan? Apa itu energi yang tidak terbarukan? Energi tidak terbarukan itu adalah energi yang sewaktu-waktu, jika tidak kita manfaatkan dengan bijak, dapat habis suatu hari nanti. Nah, selain jumlahnya yang semakin menipis dari waktu ke waktu, energi fosil ini juga menyebabkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan. Dampak yang paling kita rasakan pada saat ini adalah pemanasan global atau global warming, yang tentu dirasakan hampir di seluruh permukaan bumi ini. Sebagai tambahan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara menempati peringkat pertama dan kedua pada penggunaan energi primer di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Indonesia masih sangat tergantung pada energi yang tidak terbarukan ini. Padahal, Indonesia yang letaknya di daerah Katulistiwa serta yang ia hanya terdiri dari 2 musim, itu membuat Indonesia menjadi sangat kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya mineral. Namun tentu sumber daya mineral ini harus diimbangi agar tidak cepat habis dengan penggunaan sumber daya alam. Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan yang jika dieksplor memiliki banyak sekali manfaat bila dimanfaatkan. Ditambah lagi, Indonesia merupakan negara kepulauan maritim terbesar di dunia yang mempengaruhi fenomena global yang mempengaruhi iklim global seluruh dunia. Tentu, pemanfaatan energi alternatif di Indonesia benar-benar akan mempengaruhi, akan setidaknya mengurangi dampak pemanasan global yang ada di dunia ini. Pada karya ilmiah ini, solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan energi alternatif yang berupa energi biomasa, energi angin, energi cahaya matahari, energi hidrogen, serta energi nuklir. Yang pertama akan dibahas terlebih dahulu energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari materi biologis. Contoh yang disebutkan adalah energi yang berasal dari kelapa sawit serta biji jarak. Kedua tanaman ini dapat dijadikan minyak sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penggunaan solar dan bensin. Lalu, solusi kedua yaitu ialah penggunaan energi angin. Untuk diketahui bahwa penggunaan listrik di Indonesia sebenarnya belumlah merata untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah perbatasan, daerah pedesaan, dan daerah terluar lainnya. Walaupun beberapa dari mereka sudah tersentuh dengan listrik, namun masih saja ada kendala. Bahkan di daerah seperti Indralaya ini saja masih sangat sering terjadi pemutusan energi listrik yang sangat sering. Nah, solusinya adalah dapat digunakan energi angin yang dapat dijangkau seluruh daerah. Namun tentu penggunaan energi yang berasal dari angin ini biasanya memanfaatkan kincir angin atau turbin untuk mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Namun tetap pemerintah harus berupaya berkontribusi dalam hal ini, tidak hanya masyarakat biasa yang Lalu, solusi yang ketiga
adalah energi yang berasal dari hidrogen. Energi yang berasal dari hidrogen ini termasuk energi yang cukup maju karena energi ini merupakan energi yang baru ditemukan dan sebenarnya sedang dalam proses pengembangan seperti di negara Jepang, Amerika, Korea, dan lain-lain. Mereka sudah mengembangkan energi hidrogen ini untuk membangkitkan mobil ultra yang sangat ringan. Lalu, energi selanjutnya ialah energi matahari. Telah kita sangat ketahui bahwa matahari dapat membangkitkan matahari memiliki energi yang sangat besar. Dan biasanya untuk menggunakan energi matahari dan dijadikan menjadi energi listrik, itu biasanya menggunakan suatu panel surya. Sehingga suatu partikel-partikel dari matahari tersebut dapat diubah menjadi energi listrik. Lalu, energi terakhir, solusi yang ditawarkan pada karya ilmiah ini adalah energi nuklir. Biasanya, untuk mendapatkan energi ini melalui dua cara. Bisa cara proses fusi atau penggabungan, atau proses fisi atau pembelahan. Pada reaksi nuklir ini dihasilkan energi yang sangat besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, diperlukan suatu reaktor nuklir untuk mengendalikan reaksi ini. Namun, penggunaan reaksi nuklir ini masih menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Kesimpulannya adalah Indonesia yang merupakan negara yang kaya sebagai sumber fenomena global yang ada di dunia ini tentu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perubahan fenomena alam global. Jadi, sudah sepatutnya Indonesia menggunakan energi alternatif yang berada di sekitar kita, menggunakan hal-hal yang berada di wilayah Indonesia ini menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat, agar penggunaan energi yang tak terbarukan seperti energi fosil dapat berkurang dan membantu bumi ini menjadi lebih baik lagi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.